Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pembimbing pada proyek akhir semester 2 ini, yaitu Bapak Suhendra Anjardinata Eskom Mkom. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Hadi. Saya berasal dari jurusan Komputer Desain Grafis. Objek proyek yang saya ambil kali ini yaitu sebuah lembaga pondok pesantren Humaira yang bertempat di wilayah Bojonggede, Kampung Parakan Jati. Dan juga objek ini sekaligus alumni pondok pesantren saya pada saat mengejar pendidikan di sana. Sebab itulah mengapa saya mengambil objek proyek kali ini di pondok pesantren Humaira. Baik, kita masuk di pembahasan pertama yaitu permasalahannya. Di sini saya sudah mengumpulkan informasi di sana, apa saja permasalahan yang ada di sana. Yang pertama, tidak ada platform media untuk menginput atau menyimpan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingganya mereka bingung ingin diletakkan kemana semua dokumentasi kegiatan informasinya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah kurangnya penegasan atau kepedulian terhadap informasi kegiatan di sosial media, sehingganya kepengurusan terhadap informasi di sosial media itu sangat tidak terurus kayak gitu. Nah, informasi ketiga yaitu penyebaran informasinya masih menggunakan metode offline atau bisa disebut menggunakan brosur. Nah, yang keempat, sehingganya penyebaran informasi mengenai sekolah ataupun pondok pesantren belum bisa tersebar luas. Jadi itulah 4 permasalahan yang saya dapat di pondok pesantren saya. Nah, solusinya saya akan menciptakan sebuah platform yang berjudul Company Profile dengan berbasis website. Dengan web ini akan bertujuan mengenalkan seluruh informasi dari kegiatan, fasilitas, foto kegiatan, dan media informasi lainnya. Sehingganya dengan website ini informasi tentang sekolah bisa tersebar luas. Sehingganya dengan website ini informasi tentang sekolah bisa tersebar luas dan mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Dan juga bisa menjadi jalur dakwah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya akan mengenalkan proyek saya. Maka dari itu saya akan mengenalkan proyek yang berjudul Perancangan Company Profile dan Media Informasi Kegiatan di Pondok Pesantren Humaira dengan berbasis website, kemudian menggunakan PHP. Maka dari itu saya akan mengenalkan proyek saya yang berjudul Perancangan Company Profile dan Media Informasi Kegiatan di Pondok Pesantren Humaira dengan menggunakan website, PHP, dan CSS. Dan tambahan informasi bahwasanya hasil proyek ini telah jadi 90%. Kenapa 90%? Karena semua modul yang saya bikin sudah jadi, namun seluruh informasi yang saya butuhkan itu belum terkumpul semua disebabkan kesibukan dan agenda yang begitu padat, sehingganya memungkinkan saya belum bisa mengumpulkan seluruh informasi tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke tampilan website pertama saya. Nah, sebelumnya itu saya akan menyebutkan modul-modul apa aja yang saya ciptakan di sini. Yang pertama adalah navbar, yang kedua jumbotron, ketiga program, keempat about atau sejarah dan visi misi, kelima galeri, keenam fasilitas, ketujuh PAQ, kedelapan kontak, dan yang terakhir ini footer. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam sini. Yang pertama, di tampilan pertama itu kita akan melihat sebuah tampilan
Selamat datang di Pondok Pesantren Humaira. Sebelum kita masuk ke situ, menu navbar di sini saya menggunakan tampilan seperti ini. Di sisi kiri ada nama Pondok Pesantren Humaira, dan di sisi kanan itu adalah menu navbarnya. Di sini terdiri dari beranda, kemudian program, habis itu tentang, selanjutnya galeri, selanjutnya lagi fasilitas, selanjutnya lagi FAQ dan kontak informasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul kedua. Modul kedua ini yang bernama Jumbotron. Jumbotron ini menyampaikan selamat datang di website kita. Jadi ketika orang login di website kita akan ditampilkan seperti ini, yaitu tulisannya selamat datang di Pondok Pesantren Humaira. Karena project saya atau objek saya di Pondok Pesantren Humaira, akhirnya tulisannya selamat datang di Pondok Pesantren Humaira. Nah, mari kita lanjut ke modul ketiga, yaitu program. Kita tinggal pencet saja di menu program. Di modul program ini berisi tentang program-program yang ada di pondok pesantren itu. Sebelumnya saya belum mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas di Pondok Pesantren Humaira. Maka dari itu, untuk sebagai rancangan awal, saya masih menggunakan program-program dalam pelajaran umum atau kurikulum umum. Di program studi unggulan ini saya membuat program yang akan dilaksanakan itu seperti ini ikonnya. Ketika ini dipencet, itu akan menimbulkan efek-efek yang menunjukkan visual yang menarik. Akhirnya ketika orang melihat ini, dia akan tertarik juga melihat profil websitenya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke about atau visi misi tentangnya. Nah, ketika kursornya diarahin ke sini, dia akan menimbulkan seperti ini efek-efek yang menunjukkan bahwasanya dia itu mau baca yang mana. Jadi akan lebih jelas juga. Dan juga nanti di sini saya akan menampilkan gambar-gambar visi atau daripada kegiatan-kegiatan di pondok pesantren sana. Nah, selanjutnya kita masuk ke galeri. Nah, gara-gara memang informasinya saya masih belum dapat, akhirnya memang sementara saya pakai kayak gini. Nah, ayo kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu fasilitas. Oke. Untuk bagian modul fasilitas ini seperti halnya sama dengan tampilan di program, di modul program. Nah, ketika kursor mengarahkan ke kotak-kotak ini akan menimbulkan efek-efek yang visual yang membuat visualnya makin menarik. Nah, kita masuk di bagian modul PAQ. Jadi gunanya PAQ ini adalah salah satu pertanyaan umum yang ditanyakan oleh orang-orang. Jadi ketika si orang yang buka website ini pengen mencari tahu penjelasan tentang website ini, dia tinggal buka aja pertanyaan yang sudah disediakan di sini. Sekaligus sudah ada jawabannya. Nah, sebelumnya juga kan disclaimer tadi, gara-gara informasinya belum kekumpul semua, akhirnya ini masih tahap perancangan kotor, belum perancangan yang sempurna seperti itu. Namanya juga hasil 90%. Kayak gitu ya. Jadi, dan juga di sini saya tidak lupa juga menampilkan visual yang lebih menarik. Nah, lihat nih. Ketika kursor diarahin di kotak pertanyaan, dia akan menimbulkan efek biru, kemudian juga efek gerak-gerak, sehingga juga mata yang melihat itu juga enak, tidak bosan juga. Seperti itu. Mari kita lanjut ke modul yang terakhir. Salah satu fitur yang memudahkan orang-orang yang ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi. Jadi, teman-teman cukup menulis nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Setelah itu, klik kirim pesan ini. Klik kirim pesan ini. Nah, setelah dikirim, pesan yang kalian tulis itu akan dikirim melalui email yang sudah disediakan nantinya. Seperti itu. Gara-gara ini masih tahap kotor, jadi belum terlalu sempurna. Nah, di bagian kiri kita bisa lihat di sini itu
ya informasi tentang tempat pondok pesantrennya di mana, nomor yang bisa dihubungi siapa, media email yang media yang digunakan juga apa, dan juga jadwal masuk dan tutupnya pondok pesantrennya itu. Nah, yang paling berbeda di kotak ini adalah di bagian nomor telepon ini. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke nomor telepon ini akan memunculkan efek visual yang bahwasanya menunjukkan bisa dipencet ini nomornya. Nah, teman-teman bisa tinggal pencet ini, langsung diarahkan kepada pemilik pondok pesantren itu atau tempat konfirmasi atau tempat nomor konfirmasi yang ingin disampaikan. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah yang disampaikan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.